Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Aisyah Ramadhani, kelas 9A dari SMP Negeri 2 Gedangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Pastinya kalian semua pernah mendengar tentang korupsi, bukan? Entah itu dari media sosial atau dari berita yang pernah kalian dengar sebelumnya. Adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Bisa dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Istilah korupsi diambil dari bahasa Latin corruptio yang artinya hal merusak, godaan, bujukan, atau kemerosotan. Bahasa Latin untuk pelaku yang melakukan korupsi adalah koruptor. Korupsi bisa terjadi di mana saja dan dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan korupsi ini terjadi. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Contohnya ada seorang pedagang yang ingin memonopoli harga barang mewah di kawasan kota. Pedagang tersebut kemudian melakukan suap kepada pejabat yang berwenang agar barang dagangannya diberikan izin untuk dijual di kawasan tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor politik dan tata kelola. Contohnya yang terjadi di India. Korupsi merajalela disebabkan oleh politik oversentralisasi, yaitu politik yang kekuasaannya dititik beratkan ke titik pusat secara berlebihan. Faktor yang ketiga adalah faktor sosiologi. Faktor ini disebabkan oleh ketidaksamaan derajat atau kedudukan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor budaya, terutama budaya kolonial dan feodal. Faktor ini disebabkan oleh egoisme dalam sebuah masyarakat sehingga mendorong terjadinya korupsi dalam sebuah negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam korupsi. Setidaknya ada 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama penyalahgunaan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. 2. Suap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang. 3. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. 4. Penggelapan dalam jabatan. 5. Pemerasan. 6. Perbuatan curang. Dan 7. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Kalau pada siswa seperti kita ini, salah satu contoh korupsi yang sangat mungkin kita lakukan adalah kita berbohong kepada orang tua. Contohnya ketika membeli peralatan alat tulis yang seharusnya harganya Rp5.000 menjadi Rp10.000, sedangkan sisanya kita masukkan ke dalam kantong kita sendiri. Hal ini termasuk ke dalam kategori korupsi, dan hal ini tidak patut kita lakukan karena hal ini termasuk perbuatan dosa. Karena itu, sebagai seorang siswa, kita harus memiliki sikap yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, mandiri, sederhana, dan kerja keras. Kebaikan yang kita lakukan ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi hal ini juga dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kita dalam menanam bibit kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai siswa untuk selalu berbuat yang positif, agar dapat hidup nyaman dan terhindar dari perbuatan dosa. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya Aisyah dari SMP Negeri 2 Gedangan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.